Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Apa kabarnya anak-anak pada pertemuan hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Amin, amin ya robbal alamin. Dan semoga wabah corona ini segera selesai. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa agar kalian diberikan pemahaman kepada Allah dalam memahami materi pada hari ini. Ala haziniyah al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Materi hari ini yaitu tentang jujur dan menepati janji. Bab 5 tentang jujur dan menepati janji. Tujuan pembelajaran yang pertama, menghayati perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Selanjutnya, meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran agama Islam yang baik dan termasuk sifat terpuji yaitu akhlakul karimah. Selanjutnya, menyajikan penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang terakhir, memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Pengertian jujur menurut bahasa adalah as-sidqu. As-sidqu yang berarti benar atau jujur. Lawan katanya yaitu al-kidzbu atau kizib yang berarti berdusta ya. Ada 4 sifat yang dimiliki Rasulullah: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, lawannya sidik yaitu kizib. Kizib yang artinya bohong. Menurut istilah, jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang diperbuat. Dan kesesuaian antara informasi dan kenyataan, tidak mengada-ngada, tidak menambahkan kata-kata, tidak mengurangi kata-kata. Informasinya sesuai dan nyata. Selanjutnya itu pengertian tentang jujur ya. Dalil tentang jujur. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Bentuk-bentuk kejujuran itu ada 2. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Nah, jujur dalam perkataan adalah apa yang kita katakan sesuai dengan perbuatan. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perkataan ini contohnya tidak mengurangi perkataan yang didapat, tidak menambah perkataan, karena dalam hadis dikatakan kulil haqqo walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit, tidak mengada-ngada dan tidak berdusta. Contoh dari jujur dalam perbuatan, seorang pejabat contohnya misalnya melarang untuk korupsi ya, itu dia pun harus melakukannya, jangan hanya cuman melarang, tapi dia juga buat diri sendiri, dia tidak boleh korupsi. Jangan hanya janji-janji sama pejabat, presiden, kalau di lingkungan kecil ya RT, RW, kalau di lingkungan sekolah, ketua kelas, bendahara, itu juga harus bersikap jujur biar dipercaya oleh teman-teman kalau untuk di lingkungan sekolah. Ini kalian bisa baca penjelasannya di halaman 71 di buku paket. Ini Ibu hanya menjelaskan rincian-rincian atau poin-poin penting saja tentang
materi jujur. Hikmah berlaku jujur. Apa sih yang kita dapat ketika kita berlaku jujur? Yang pertama, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan ketenangan batin. Iya, kalau orang jujur itu nggak ada beban gitu. Misalnya dia berkata benar, terus dia nggak berbohong, pasti nggak memikirkan sesuatu. Memiliki keberanian yang tinggi. Ya, dia benar-benar sikapnya sesuai apa yang dia lihat, mengatakan apa yang dia lakukan, mendapatkan kepercayaan besar. Nah, kepercayaan ini sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena apa? Karena kepercayaan itu adalah segala-galanya. Kalau orang udah dipercaya, pasti dijadikan patokan atau hidupnya akan banyak temannya, bisa bersosialisasi lebih luas lagi, memperkokoh persatuan. Implementasi perilaku jujur, kalian bisa lihat halaman 73. Di situ ada contoh implementasi, ada 3. Ketika kita berada di rumah. Contohnya kita disuruh misalnya sama orang tua membeli sesuatu. Nah, membeli sesuatu misalnya membeli gula putih, harganya sekilo 18.000. Nah, kita bilang, orang tua kita memberikan uang 20.000, berarti kan ada kembaliannya 2.000 ya. Kita bilang, "Mah, ada kembaliannya nih 2.000." Nah, itu anak yang jujur. Kalau emang misalnya mau dijajanin, "Mah, tadi ada kembaliannya 2.000 tapi aku jajanin." Itu kan jujur, tapi memang seharusnya bilang dulu, "Mah, nanti kalau emang ada kembaliannya boleh ya aku jajanin." gitu. Yaitu contoh kecilnya ya di lingkungan rumah. Di lingkungan sekolah, ada di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Di sekolah contohnya tidak mencontek dalam mengerjakan PR, melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan tugas dari guru, itu tidak mencontek, itu perilaku jujur. Guru itu senang anak yang jujur. Kita tahu, guru tuh tahu kemampuan anak-anak. Meskipun kalian belajar di rumah, kalian harus jujur ya, terapkan perilaku jujur. Kok jawabannya sama, misalnya A sama B, si anak si A sama si anak B, padahal kita guru tuh tahu kemampuannya, ternyata mereka kerjasama, misalnya si A pinjem catatannya si B atau si B pinjem catatannya si A. Nah, cobalah berperilaku jujur, karena ketika kalian jujur, guru juga akan memberikan nilai plus sikap kalian dalam menentukan penilaian ya. Jadi jujur itu sangat berpengaruh, di masyarakat. Nah, di masyarakat ini biasanya di lingkup RT, di RW. Kalau di lingkungan tentang anak muda Karang Taruna, misalnya dipilih jadi ketua atau jadi bendahara, ya benar-benar harus berperilaku jujur. Terusnya bendaharanya juga memberikan data dengan data yang benar, tidak dikurangi atau tidak ditambah-tambahkan, misalnya dalam pemakaian uang kas dan lain sebagainya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiq thalathun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Rasulullah bersabda, yang artinya ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata, dia selalu bohong. Memang bohong itu perilaku yang tidak baik ya. Jadi jangan ciptakan di diri kita, cuman sedikit bohong, jangan. Tapi memang ada kebohongan yang boleh. Misalnya seorang suami istri nih, istrinya nggak bisa masak, terusnya istrinya masakannya asin, terus suaminya memuji, iya masakannya enak, terusnya bisa masak kok gitu. Nah, itu kan kebohongan yang bikin istri itu tambah semangat masak misalnya. Jadi jangan berkata yang tidak baik gitu ya. Itu bohong demi membahagiakan istri, itu nggak apa-apa.
Terus selanjutnya, berbohong boleh untuk menyatukan antara orang yang sedang bermusuhan. Misalnya si A berantem sama si B, datanglah si C. Si C bilang sama A, si B tuh sebenarnya mau baikan sama kamu. Dia kangen tahu main sama kamu. Padahal si B nggak ngomong apa-apa ke si C. Nah, di situ A mungkin ntar hatinya luluh, iya ya dulu kan kita temenan, kok sekarang kayak gini, berantem, gak ada manfaatnya loh berantem. Nah, si C juga bilang ke si B juga. Nah, ini dia bohong beritikat untuk memberikan ukhuwah, balikan lagi A dan B itu bersahabat misalnya atau temenan. Si C bilang lagi ke B, B, si A tuh curhat sama aku gini, dia tuh kangen main sama kamu. Akhirnya dua-duanya hatinya luluh dan akhirnya dia nggak jadi musuhan, jadinya temenan lagi. Nah, itu nggak apa-apa, bohong demi kebaikan ya. Dan apabila berjanji dia mengingkari. Ini banyak banget ya ibu juga pernah ngalamin pribadi, ada yang pinjam uang janji bulan ini, terus iya entar dan sampai sekarang nggak ada kabarnya. Ya itu banyak banget ya, macam-macam orang. Semua orang pasti punya prinsip yang berbeda-beda ya. Kalau dia punya niatan baik buat bayar hutang, pasti dia ngabarin gitu. Jadi cuman iya entar besok, ujung-ujungnya nggak tahu kabar sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku yang buruk ini ya. Jadi kalau udah janji harus ditepati. Yang ketiga, apabila diberi amanah dia berkhianat. Nah, diberi kepercayaan dia berkhianat. Misalnya jadi ketua kelas, memanfaatkan jabatan, udah semau aku gitu, menghukum anak-anak semau aku bayarkah semau aku gitu misalnya. Ya itu tidak boleh ya. Jadi ketika kita diberi amanah kita harus menepatinya. Penjelasan tentang jujur cukup sampai di sini. Sebenarnya materinya banyak ya di buku ini, ibu hanya poin pentingnya yang ibu jelaskan barusan. Boleh kalian tulis sebagai ringkasan ya, ringkasan di buku tulis. Nah, kalian kerjakan buku paket halaman 78 sampai 79 bagian A dan B di buku paket bagian jangan di buku paket, di buku tulis saja, di buku tulis jawabannya saja. Mencatat materi ini yang tadi cuma sedikit kan ibu jelaskan. Nah, di situ ada kisah-kisah inspiratif buat kehidupan kita. Jangan hanya bukunya disimpan, bukunya dibaca. Halaman 76 sampai 78 ada cerita menarik di sana. Ya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.